Salam, kembali lagi bersama saya Salim Aldian Topak Pahan dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport saya dengan cara menonton video-video dari saya sebelumnya, like, komen, dan subscribe channel saya. Dan ingat, saya tetap ikuti protokol kesehatan karena virus corona sekarang telah berada di mana-mana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah penyakit di mana penyakit ini menyerang bagian daun. Bagian daun dari tanaman jenis apa yang akan kita bahas kali ini? Mari kita lihat. Ini daun salam ini udah tua, ini umurnya ini udah banyak, tapi daunnya sedikit kayaknya lambat perkembangannya. Saya mau tanya, kenapa itu ada hitam, daunnya itu bisa hitam gitu, sehingga dia kurang pertumbuhannya? Apa yang menyebabkan daun bercak hitam ini yang seperti ini? Ini disebabkan oleh serangan dari jamur. Jamur yang menyerang ini adalah jamur Meliola sp dan jamur Capnodium sp. gejala dan tanda-tanda kalau tanaman ini diserang apa ya? Gejala dari tanda-tanda kalau tanaman salam ini diserang itu dapat kita lihat pada daunnya itu ini seperti saya sudah tunjukkan tadi, itu berwarna, ada bercak-bercak hitam di atas permukaan daunnya. Nah, itu dia gejala-gejalanya. Jadi dia itu awalnya muncul bercak hitam kecil, lama-lama menjadi banyak, dan dia menjadi menyatu, dan dia menjadi lebar luasan dari daun yang terkena, dan nantinya ini akan menjadi melebar lagi ke daun-daun lainnya, begitu. Kemudian apa yang menyebabkan munculnya jamur ini? Jamur ini bisa tersebar melalui angin, melalui air, dan juga melalui dari vektor. Nah, kalau dia melalui dari udara atau angin, jadi spora dari jamur si Meliola ini terbawa ke bagian tanaman ini, sehingga tanaman ini menjadi terinfeksi. Nah, bisa terbawa oleh vektor karena di sini saya lihat juga di sini ada ini dia. Nah, ini dia adalah kutu daun. Jadi biasanya ini kutu daunnya duluan yang menyerang. Kalau begini, kutu daunnya menyerang, kutu daunnya yang memakan dari daun ini, sehingga daunnya menjadi luka. Nah, kutu daun ini kan menggigit dari daun, sehingga dia menggigit daun untuk mengambil patinya, sehingga si jamur ini menjadi lebih mudah untuk melekat ke batang tersebut karena sudah ada lukanya. Begitu juga dengan, saya lihat juga di sini ada juga semut. Nah, jadi semut-semut inilah yang menyerang dari daun itu, menggigit daunnya, dan semut itu kebetulan pula dia membawa dari spora ataupun micelia dari jamur si Capnodium tersebut, sehingga jamur tersebut menjadi melekat ke bagian daun, dan ia mulai melakukan penyerangan terhadap daun. Apa dampaknya kalau ada serangan jamur seperti ini? Jadi dampak dari serangannya ini ya, fotosintesis dari pohon salam ini menjadi berkurang, karena yang kita ketahui fotosintesis itu terjadi di daun. Nah, karena daunnya tertutup oleh jamur ini, sehingga fotosintesis berkurang. Ini berarti proses untuk pembuatan pati atau proses untuk memasak makanan yang berada di daun ini menjadi berkurang, sehingga asupan untuk si pohon ini pun menjadi berkurang. Nah, kira-kira begitu dampaknya. Dan dampaknya itu dampak dari atas. Nah, karena dia bersimbiosis dengan kutu daun, sehingga dia pun juga akan memberikan efek kepada kutu daun ini untuk mengambil makanan dari si Sekali ya serangan jamur ini.
Jadi teknik pencegahannya dan pengendalian serangan ini bagaimana? Oh, pencegahan dari serangan jamur ini dan pengendaliannya itu kita bisa melakukan teknik seperti yang satu ini, menggunakan kain basah. Nah, kalau menggunakan kain basah ini kita perhatikan dulu umurnya. Kalau misalnya seperti tanaman yang sebelah ini kan nggak mungkin lah untuk kita lakukan pembersihan pakai kain basah ini karena banyak daunnya, kita pastinya akan menguras energi dan memakan waktu yang banyak. Jadi kalau misalnya untuk semayan yang masih kecil dan tidak terlalu tinggi, disarankan untuk menggunakan kain basah. Jadi kita melakukannya dengan seperti ini. Jadi ini tadi daunnya ini dia kita lap sampai dia bersih. Sampai benar-benar dia bercak-bercak hitam dari serangan jamurnya ini menjadi tidak ada lagi di daun. Dapat kita lihat ya, serangan dari jamur ini mengakibatkan rontok-rontok pada rantingnya. Daun ini sangat mudah sekali rontok. Nah, seperti itulah membersihkan sampai dia jamur-jamurnya ini tidak ada lagi di daunnya. Oke, sampai seperti ini dia bersih. Jadi kalau misalnya untuk pohon yang seperti ini, nah direkomendasikan kita melakukannya namanya pemangkasan. Karena apa? Kita ketahui salah satu sifat dari jamur ini, dia menyukai kelembaban 80-88%, dan dia ini suka hidup di daerah yang penyinaran mataharinya minim, dan juga dia ini hidup di suhu antara 20 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Nah, karena dari sifat si jamur inilah kita melakukan pengendaliannya dengan cara pemangkasan agar sinar mataharinya masuk ke bagian daunnya dan suhunya pun menjadi meningkat. Nah, dengan kata lain, si jamur ini pun menjadi enggan untuk mendekat ke daun tersebut. Di samping itu juga kita lihat di sini daun-daun mudanya di sini masih belum terserang ya, karena seperti yang kita ketahui itu daun-daun mudanya ini kan dia identik dengan kenaannya sinar matahari yang terlalu besar sehingga jamur pun enggan. Akan tetapi ketika dia akan memanjang, ketika dia bertumbuh panjang, nah dan daun ini pun tidak akan menjadi kena sinar matahari lagi, sehingga ya nanti jamur-jamur yang dari daun-daun sebelumnya yang sudah terserang itu menjadi menyerang ke bagian ini. Menyerang bagian ini karena satu tadi itu penyebaran dari udara bisa, dan dibawa oleh si kutu daun yang telah saya tunjukkan tadi dengan dibawa oleh semut tadi. Nah, kemudian pengendaliannya juga bisa dengan pemberian fungisida, dengan pemberian insektisida. Nah, kalau pemberian fungisida ini kita semprotkan ke daun. Cuman kalau buat apa kalau misalnya kita semprotkan ke daun, tapi kalau dia serangganya atau agensi pembawanya itu atau vektornya itu tidak kita musnahkan juga. Kita bisa membuat pestisida alami. Caranya dengan mencampur 5 siung bawang putih, 5 buah cabai. Nah, ini nanti kita tumbuk sampai kita haluskan dengan cara kita tumbuk. Nah, setelah kita tumbuk ini kita rebuslah dia. Nah, setelah kita rebus, sebelum mendidih kita masukkan dia sabun saset, seperempat saset ya. Setelah itu kita aduk merata dan tunggu sampai mendidih. Nah, kemudian kita saring dia, ampasnya kita buang. Nah, air dari hasil saringan inilah yang nantinya akan kita semprot. Nah, airnya ini kita biarkan dulu selama 1 hari. Nah, bawang putih di sini fungsinya untuk penangkal dari si jamur dan juga bisa berfungsi sebagai fungisida. Sementara untuk cabai tersebut ini berfungsi sebagai pestisida atau penangkal dari hama. Nah, sabun di sini berfungsi untuk menempelkan bahan-bahan tadi antara bawang dan juga cabai ke daunnya. Jadi ketika kita menyemprot dia tidak langsung jatuh, dia akan menempel ke daun ini. Nah, jadi pengendalian ini pun juga bisa dilakukan dengan pembersihan dari sekitar area kebun, dari gulma dan dari rerumputan, pokoknya dari semak-semak seperti itulah. Kemudian pengendalian dari penyakit embun jelaga ini juga bisa dilakukan dengan pemberian agensi hayati atau secara biologi.
Nah, agensi Hayati ini dengan melepaskan jamur trichoderma, melepaskan jamur beauperia, dan melepaskan Jameta riccium. Nah, setelah itu pohon yang terserang oleh embun jelaga ini akan sangat banyak terkuras zat hatinya, dikarenakan sudah terambil oleh jamur Capnodium, sudah diambil oleh hama kutu daun, dan sudah diambil oleh semut. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga untuk unsur-unsur makanan yang harus tersedia pada si pohon tersebut. Kita bisa memberikan kompos yang sudah terfermentasi agar si pohon tersebut makanannya itu tercukupi dan dia tidak menjadi kekurangan makanan tersebut, agar kebutuhan untuk pertumbuhannya terjamin. Siklus hidup dari jamur ini bagaimana? Siklus hidup jamur ini ya, siklus hidup jamur ini kalau misalnya dari apanya, jamur itu adanya karena melalui spora yang tersebar, atau juga miselia atau badan-badan jamur yang menempel, atau benang-benang jamur yang menempel ke daun tersebut. Nah, jadi ketika suatu tanaman X dikatakan kena dan ada di situ serangga yang menghinggap, nah serangga itu sudah menjadi vektor. Nah, ketika serangganya menggigit daunnya ini untuk mengambil pati sebagai makanannya dan mengakibatkan kelukaan pada daun. Nah, di saat itulah jamur itu masuk ke dalam daun tersebut. Nah, masuk ke daun sehingga dia di situ sudah langsung bisa mengambil pati atau hasil fotosintesis yang dilakukan pohon tersebut. Nah, begitu juga dengan kutu daun. Kutu daunnya juga akan menggigit daunnya ini dan mengakibatkan luka. Nah, dan juga jamurnya ini pun nantinya akan hinggap ke situ untuk mengambil makanannya. Nah, begitu juga kutu daun itu nanti ataupun semut akan memakan si jamur tersebut untuk sebagai sumber makannya, karena dia tidak akan susah-susah lagi untuk memakan daun ini. Begitu. Jadi itulah hubungan mutualisme antara dari embun jelaga. Itulah merupakan hubungan mutualisme dari jamur Capnodium penyebab embun jelaga dengan hama, khususnya hama kutu daun dan hama semut yang tadi. Tumbuhan salam atau Syzygium polyanthum ini tersebar merata di hutan primer dan di hutan sekunder, mulai dari tepi pantai hingga dataran dengan ketinggian 1000 meter. Kandungan dan manfaat pohon salam ini digunakan oleh manusia, yang dimana dimanfaatkan dari akar, batang sampai ke daunnya. Hal ini disesuaikan dengan kandungan-kandungan dari zat-zat kimia serta unsur-unsur yang dimiliki oleh tumbuhan salam. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit embun jelaga yang menyerang tanaman salam. Ada kurangnya saya mohon maaf, dan ada kelebihannya diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih juga telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk mengkomen dan like dari video ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pantang menyerah. Terima kasih.